Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat Jum'ah Masjid Bapatan Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan takwa diri ini akan terselamatkan. Dengan takwa Allah akan selalu melindungi kita. Dengan takwa kita akan terselamatkan hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Karena dengan takwa kita kepada Allah berarti kita menjalankan segala hal yang baik yang telah diperintahkan oleh Allah yang mengutus Nabi-Nya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia. Perintah Allah, taat kepada Allah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita memilih jalan yang benar, jalan yang dapat menyelamatkan kita, jalan yang dapat menenangkan diri kita, jiwa tenang dan damai. Namun manakala kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pertanda kita akan melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang salah, yang itu semua sudah menjadi larangan Allah kepada umat manusia. Manakala larangan itu diterjang, manakala larangan itu tetap dilakukan, dilaksanakan tanpa ada penyesalan, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun pada diri kita, maka itulah yang akan menjerumuskan kita ke dalam lembah sengsara yang ujung-ujungnya kita nanti akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, di hiruk pikuknya hidup kita di dunia, lambang dunia merupakan harta benda yang menyenangkan, kehidupan yang glamor, kehidupan yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Disinilah agama diturunkan untuk mengatur manusia, untuk membimbing manusia, tidak meluapkan keinginannya yang hanya untuk bersenang-senang belaka. Karena pada hakikatnya dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup di dunia ini hanya senda gurau saja. Kita hidup di dunia ini adalah pijakan awal yang akan menentukan nasib kita di akhirat. Bahagia dunia belum tentu bahagia di akhirat. Tapi bahagianya kita di dunia dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di akhirat kita akan menemukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hidup yang mementingkan diri sendiri, hidup yang serba mewah,
tanpa memperdulikan sesama, hidup yang suka membaur-baurkan, membuat hidup kita nafsu yang tidak terkendali, nantinya akan merasa menyiksa diri sendiri yang pada akhirnya penyesalan tiada henti dibawa sampai mati. Hadirin rahimakumullah, materialistis sangat bertentangan dengan agamis. Hidup yang berpandangan agama, kalau menurut orang Jawa ageman, baju yang kita kenakan ini harus benar-benar bersih dan suci, tidak compang-camping, menunjukkan kebijakan, menunjukkan kewibawaan, menunjukkan penampilan kita yang menghargai orang lain, juga termasuk menghargai diri sendiri. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi pemicu manakala kita tidak mampu meninggalkannya, masalah kita di akhir hayat nanti. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan wejangan kepada kita dalam hal ini. Hadis riwayat Baihaqi jelaskan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salasun mukhlikat, sukhul muta wa hawa mutaba wa ijabul mar'u ala nafsi. 3 dorongan hawa nafsu yang dapat merusak jiwa kita. Yang pertama, sifat bakhil yang diikuti. Yang kedua, hawa nafsu yang tak terkendali. Dan yang ketiga, kagum atas dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah, sifat bakhil yang diikuti, pelit, medit, memang sudah menjadi ciri khas manusia. Tapi bagaimana kita bisa memanage sifat yang seperti itu? Sebenarnya adalah kita diajak untuk hidup sederhana, bukan pelit, bukan bakhil. Menggunakan waktu kita, menggunakan umur kita, menggunakan harta yang kita peroleh, menggunakan ilmu yang kita dapatkan, tidak berlebih-lebihan, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Manakala bakhil sudah menyelimuti kita, maka orang yang awalnya alim bisa menyampaikan ilmunya itu ala kadarnya saja. Menemukan murid yang pandai cukup ini saja. Menemukan murid yang benar-benar penasaran, ingin menambah ilmunya, dia memperhitungkan, hari ini aku menyampaikan ini kepada muridku ini, padahal muridnya sudah punya kemampuan untuk menerima ilmu itu secara berlebih. Sampai-sampai kami juga menemukan peristiwa yang ada di masyarakat kita, bahwa kalau ada guru yang menyampaikan ilmu itu disendat-sendat atau diberikan sesuai dengan tarif dia, itu juga termasuk medit di dalam ilmunya. Menyampaikan ilmu tentang sholat hanya separuh-separuh, tidak semuanya, masih ada yang ditutup-tutupi. Dia bilang ini untuk yang besok. Itu bisa terjadi, tapi secara global. Secara global kita juga harus menyampaikan kepada masyarakat kita. Bagaimana banyak orang yang kepingin sholat tidak tahu ilmunya sholat. Mereka yang sudah tua baru mengenal Islam karena keterbatasan dia di dalam pergaulannya, sehingga di dalam sholat mereka pun compang-camping, tidak tahu. Bahkan anak-anak kita untuk menjadi makmum yang masbuk, masyarakat kita manakala sholatnya ketinggalan, itu pun banyak kita temukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Mengapa guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita
menyampaikan hal-hal yang hanya sedikit, atau mungkin yang diketahui hanya sedikit. Dia kurang belajar, dia kurang bisa memberikan sesuatu yang masyarakat memang membutuhkannya. Ini masih ilmu, belum lagi harta. Harta masih disekat-sekat, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kalau sudah demikian, maka keberkahan Allah juga terputus karena meditnya kita, bagiannya kita. Yang kedua, hawa nafsu yang tak terkendali, kepingin memiliki sesuatu dengan secara instan, menipu sana sini. Yang penting dia berusaha keras, yang namanya paham ekonomi, ya, mengeluarkan biaya yang sedikit mendapatkan hasil yang besar. Tapi ini kalau kita berlandaskan agama, maka kebalikannya, mengeluarkan amal yang banyak, insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Pahala itu bisa kebaikan, tingkah laku, kesehatan, pikiran yang jernih, suci, tidak terkotori oleh nafsu duniawi. Makanya kita harus bisa mengendalikan nafsu kita, yang pada akhirnya nafsu ini harus bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri. Jangan sampai diri kita terbuai dan dikendalikan oleh nafsu. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah kagum atas diri sendiri. Kita tidak begitu mengenal ataupun kita khilaf, sampai-sampai yang namanya ujub, sombong pada diri kita sendiri itu enggak terasa. Mulai dari menganggap diri kita ini sok suci, yang akan masuk surga sendiri gak gelem dikancani. Sampai-sampai ada yang mempengaruhi, kalau dia tidak sepaham dengan kita, dia adalah musuh kita, padahal sama-sama Islamnya. Kalau tentang ilmu, dia sampai ngomong, kalau tidak aku ajari, dia tidak akan berhasil. Kembali lagi ke aku. Aku di sini merasa sombong, merasa bangga akan dirinya sendiri, kagum akan dirinya sendiri. Padahal itu adalah sifat yang mengotori, yang akan menghambat ridho ilahi karena merasa ujub, sombong pada dirinya sendiri. Begitu juga dengan harta yang kita miliki, kerja keras yang kita lakukan semata-mata hanya untuk memperkaya diri sendiri, tidak memperhatikan masyarakat yang ada di sana dan di sini. Jangankan orang lain, keluarga sendiri saja sampai-sampai tidak menjadi perhatian pada dirinya. Iki hasil-hasilku, kekayaan-kekayaanku tidak akan aku berikan secara cuma-cuma. Kalau aku untung dari apa yang aku keluarkan, aku akan berikan. Perhitungan lagi. Hadirin rahimakumullah, manusia memang pada hakikatnya adalah merasa diri itu kurang. Diberi ini masih kurang itu. Diberi emas satu gunung, masih ingin mendapatkan emas yang 2 gunung. Punya jabatan yang sudah tingkat camat, minta menjadi wali kota. Sudah tercapai wali kota, gubernur pun diincarnya, sampai-sampai rela menjual harga dirinya dengan harga yang sangat murah. Hadirin rahimahullah, mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid
persahabatan indah ini senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang kami sampaikan tadi, dengan bermunajat kepada Allah, merasa diri ini hina, merasa diri ini lemah, merasa diri ini penuh dengan dosa yang nantinya malah akan menyelamatkan kita. Tidak angkuh, tidak sombong, selalu merendah, mau membantu kepada sesama, sehingga yang nantinya akan menjadi teman dalam kehidupan di dunia ini sebagai bekal menuju akhirat yang dapat menyelamatkan dalam pertanggungan jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sebagai penghujung, kita selalu diingatkan oleh sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah engkau untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup terus, dan beribadahlah engkau untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Bersemangat di dalam mencari duniawi memang dibetulkan, tapi harus tanggung jawab semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beramal ibadah kepada Allah sebanyak-banyaknya untuk bekal bahwa kita nggak tahu besok bisa jadi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi amal ibadah yang kita lakukan dengan niat yang tulus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah membentengi diri kita jauh dari sakwa sangka yang buruk, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang mengotori hati ini, sehingga menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tergoda, terbuai oleh rayuan duniawi yang asalnya memang dari syaitan, laknatullah. Mudah-mudahan terjaga sampai akhir hayat, kita dapat mengatakan, kita dapat menyebut kalimat Allah di penghujung akhir hayat kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dakhalal jannah, masuk dalam surganya Allah. Kita dikumpulkan di akhirat bersama-sama dengan Nabi, keluarga dan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani fa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka mujibud da'watil hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina min dhurriyyati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa tub alaina fi qulubina ilal ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa